Selamat bertemu Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak semua yang saya kasihi. Kita berjumpa dalam acara Sapaan Pastoral dari para pendeta klasis di Jakarta bagian Timur dan Jakarta bagian Barat. Dalam masa pandemi ini, rasanya kita lebih rajin berdoa. Bahkan sebuah lembaga penelitian membenarkan sinyalemen ini. Akan tetapi apakah di dalam doa-doa kita tercermin apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kita sadar bahwa Bapa mengetahui apa yang kau perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 8. Sesungguhnya apa yang Tuhan harapkan dari kita? Kalau saya mengingat kisah penyembuhan hamba seorang perwira Romawi di Kapernaum, kita menyaksikan betapa Tuhan sangat menghargai iman perwira Romawi yang datang menjumpai Yesus, seperti yang terungkap dalam tanggapan Yesus terhadap sang perwira. Yesus mengatakan kepada para muridnya dan orang-orang yang mendengarnya, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Lukas pasal 7 ayat 9b. Jadi agaknya Yesus sangat terkesan dan menghargai perwira itu oleh karena imannya yang sangat kuat kepadanya. Dan karena imannya yang kuat itulah sang perwira dapat mengatakan kepada Yesus, yang menyebut Yesus, "Tuhan, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Pasal 7 ayat 6c dan ayat 7b. Jadi iman perwira itu meyakini bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Cukuplah bila Tuhan bersedia mengatakan sesuatu, maka hambanya yang sakit itu pasti sembuh. Cerita ini menggugat kepada kita, bagaimana dengan kita? Tuhan, kita tahu, senang sekali memenuhi kebutuhan kita dan telah merencanakan beragam kebaikan untuk kita, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan sungguh sangat senang, teramat senang bila kita datang kepada Dia dengan penuh kepercayaan bahwa Dia akan menolong kita. Tapi persoalannya mengapa? Sebab sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan dari kita bukanlah pengertian tentang Allah yang dapat memenuhi apa yang kita perlukan dan mengetahui apa yang kita perlukan. Tetapi yang sesungguhnya adalah bahwa Allah ingin kita mengutamakan relasi kita dengan Dia secara pribadi dan akrab. Sebab Allah yang kita kenal bukan ibarat sebuah mesin ATM misalnya. Sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita pencet-pencet mesinnya dengan doa-doa kita, lalu Allah akan mengeluarkan pertolongannya untuk kita. Bukan. Sebab kasih Allah yang sangat besar kepada manusia telah menyebabkan Dia memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan manusia, serta membuka peluang bagi manusia untuk berelasi dengan dirinya secara dinamis dan hidup. Bahkan Allah bersedia menjadi Bapa dan sahabat bagi manusia yang mau menerima uluran tangannya. Dan dengan rohnya yang kudus yang telah dicurahkan kepada kita, kita dapat diangkat ke hadiratnya setiap kali kita berdoa. Pada zaman sekarang kita berkomunikasi dengan menggunakan beragam sarana komunikasi elektronik yang canggih seperti telepon selular atau HP, komputer, laptop, dan lain-lain sepanjang hari. Tetapi Allah telah memberikan putranya dan mengutus rohnya yang kudus untuk menolong kita
sehingga kita dapat berkomunikasi atau berbicara kepadanya dengan lebih mudah daripada sekedar menggunakan sarana komunikasi gadget yang tersedia. Sebab apabila kita mengenal Allah secara pribadi, baik sebagai Bapa maupun sebagai sahabat, maka kita mulai merindukan juga kedatangan kerajaan-Nya dan berlakunya kehendak-Nya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita berbicara kepada Allah dalam doa-doa kita, sebagaimana kita berbicara kepada Bapa dan sahabat kita yang baik, dengan segala kejujuran dan kepercayaan yang penuh. Kita menghadap dan berkomunikasi dengan Allah sebagai anak-anaknya atau sebagai sahabat-sahabatnya. Kita mohon kepadanya agar kita dapat mengenal Dia secara lebih dalam dan secara intim. Nah, sekarang marilah kita berdoa. Saya akan menggunakan kata aku atau ku dan tidak menggunakan kata kami dalam doa ini, agar doa ini terasa lebih pribadi dari Anda masing-masing kepada Allah. Saya akan membaca teks yang saya siapkan untuk doa dimaksud. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkau telah memanggilku sahabat. Aku sungguh mengasihimu. Aku rindu untuk mengenalmu secara pribadi. Aku tahu bahwa Engkau senantiasa melihat dan memperhatikan hidupku. Tunjukkanlah kepadaku pikiran-pikiran dan kehendak-kehendak-Mu, sebab aku merindukan suatu keakraban dengan-Mu, ya Allahku, ya Bapakku, ya sahabatku.